wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qal haddatsana Al-Khalil ibn Ahmad qal haddatsana Al-Mustanir ibn Ahdar qal haddatsani Muawiyah ibn Qurrah qal kuntu ma'a Ma'qil al-Muzani fa amata adha 'anit tariq fara'aitu syai'an fabadartu faqal ma hamalaka 'ala ma sana'ta ya ibn akhi qal ra'aituka tasna'u syai'an fa sana'tu faqal ahsanta ya ibn akhi sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man amata adan an tariqil muslimin kutibat lahu hasanah wa man tuqbilat lahu hasanatun dakhalal jannah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Khalil bin Ahmad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Mustanir bin Ahdar, ia berkata telah menceritakan kepadaku Muawiyah bin Qurrah, ia berkata aku pernah bersama Ma'qil al-Muzani, lalu dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian aku melihat suatu gangguan, maka aku segera menyingkirkannya sebelum Ma'qil. Maka Ma'qil pun bertanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan ini, wahai keponakanku? Muawiyah menjawab, aku melihat engkau melakukan sesuatu, maka aku pun melakukan sesuatu yang sama. Aku melihat engkau melakukan suatu perbuatan, maka aku pun melakukannya. Ma'qil berkata, bagus wahai keponakanku, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin, maka dicatat baginya satu kebaikan, dan siapa yang diterima satu kebaikan dari dirinya, maka dia masuk surga. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Muawiyah bin Qurrah, seorang ulama tabi'in. Suatu hari Muawiyah sedang bersama sahabat Nabi Ma'qil al-Muzani. Nah, ketika sedang bersama Ma'qil al-Muzani, tiba-tiba Ma'qil ini, sahabat Nabi ini, menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan bisa berupa kayu mungkin yang jatuh di jalan, atau mungkin beling, atau mungkin hewan mati, atau sesuatu yang mengganggu jalannya orang untuk lewat jalan tersebut. Pokoknya mengganggu jalan orang itu disebut gangguannya. Nah, Ma'qil al-Muzani ketika itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka Muawiyah pun melihat itu. Nah, tidak berapa lama si Muawiyah ini menyaksikan di jalan ada juga gangguan. Maka dia pun segera menyingkirkannya, mendahului Ma'qil. Jadi dia berlomba mengikuti apa yang dilakukan oleh Ma'qil, sahabat Nabi ini. Tadi dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, sekarang saya lihat ini gangguan dari jalan. Saya duluan sebelum dia. Nah, maka Ma'qil, sahabat Nabi ini pun bertanya kepada Muawiyah, apa yang menyebabkan engkau melakukan ini, wahai saudara, wahai keponakanku? Kok kamu lihat gangguan jalan langsung segera menyingkirkannya? Maka apa jawaban Muawiyah? Aku melihat engkau melakukan sesuatu, maka aku pun melakukan sesuatu yang sama. Artinya gini, tadi Anda menyingkirkan gangguan dari jalan, maka saya pun menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini jawaban dari Muawiyah. Maka Ma'qil pun berkata kepada Muawiyah, bagus wahai keponakanku, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menyingkirkan. Jadi dia menyebutkan alasan dalilnya. Sahabat Nabi Ma'qil setelah memuji perbuatan Muawiyah menyingkirkan gangguan dari jalan, maka Ma'qil pun menyebutkan dalilnya, landasannya. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa yang menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, ya ada jalan yang biasa lewat kaum muslimin. Nah, siapa yang menyingkirkan gangguan yang ada dari situ, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dia dianggap melakukan satu kebaikan, dan siapa yang diterima darinya satu kebaikan,
maka dia masuk surga. Jadi walaupun satu kebaikan, kita melakukan suatu perbuatan baik dapat satu kebaikan. Ini satu kebaikan ini kalau Allah terima masuk surga. Artinya apa? Jangan anggap remeh perbuatan baik sekecil apapun ya. Nah, ini makna hadisnya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya, 3, sebenarnya banyak pelajarannya ya. Cuman kita sebutkan 3 ya. Pertama, Islam menjaga keamanan fasilitas umum dan keselamatan manusia. Islam menjaga keamanan dan kebersihan fasilitas umum dan juga keselamatan manusia. Ya contohnya tadi, fasilitas umum apa? Jalan. Islam sangat menjaga, jangan sampai jalan ini tidak aman dilewati manusia atau kotor. Maka Islam sangat menjaga kebersihannya, tidak buang sampah sembarangan. Jangan sampai orang Jepang yang bukan Muslim malah lebih istilahnya lebih dahulu mempraktekkan hadis ini bandingkan kaum muslimin. Orang Jepang itu buang sampah itu aib bagi mereka, buang sampah di got atau buang sampah di jalan aib. Maka bagaimana bisa kita yang muslim ngerti Islam malah buang sampah sembarangan? Berarti kita nggak mempraktekkan Islam yang sebenarnya. Ya ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena bisa jadi lewat perbuatan baik yang kita anggap kecil, ternyata kita bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Contohnya dalam hadis ini, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, remeh mungkin. Menurut orang, ngapain kamu ranting disingkirkan? Ngapain ada bangkai disingkirkan? Remeh. Tapi dengan sebab itu, kata Nabi, dicatat satu kebaikan. Dan kalau satu kebaikan diterima oleh Allah, surga. Maka jangan anggap remeh perbuatan baik sekecil apapun ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang menjauhi kezaliman. Timbul pertanyaan, apa hubungannya hadis ini dengan kezaliman? Hubungannya begini, ketika kita menyaksikan ada gangguan di jalan, kita singkirkan. Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Ketika kita menyaksikan gangguan di jalan, kita mampu menyingkirkannya, tapi kita diam saja, sehingga mencelakakan orang yang lewat. Dapat apa? Dosa. Nah, itu kezaliman. Maka hendaknya kita menjauhi segala bentuk kezaliman. Contohnya membiarkan gangguan ada di jalan yang bisa membahayakan orang untuk melewatinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.